Isu viralnya selingkuhnya Aziza Arhan itu kebetulan aja, jadi itu bukan bagian dari politik. Hola netizen yang tercinta. Sejumlah netizen yang berbakti curiga kasus Aziza Salsa diduga berselingkuh dengan pacar Rachel V-nya Salim Nodarer adalah upaya pengalihan isu putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Sejumlah netizen yang budiman membuat tanda tagar kawal putusan MK di media sosial X. Diketahui Aziza Salsa merupakan anak dari politikus Partai Gerindra Andre Rosiade. Pantauan di X, tagar kawal pemilu MK dan tagar tolak pilkada akal-akalan trending topik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menurut kalian, berita perselingkuhan Aziza dan juga Salim apakah pengalihan isu dari putusan MK? Terus kenapa ya tiba-tiba banyak banget orang yang memposting lambang ini? Lambang itu nggak ada sangkut pautannya sama perselingkuhan selebgram. Lambang tersebut adalah peringatan darurat yang menjadi representasi keresahan publik terhadap demokrasi dan juga keadilan yang ada di Indonesia sekarang. Pasti kalian juga pernah kan nemuin komentar kok tiba-tiba undang-undang ada yang direvisi, tiba-tiba peraturan itu diobak-abik ya, semacam itulah. Nah, hal itu yang banyak diperbincangkan saat ini. Intinya adanya peringatan tersebut itu mendorong kita untuk kita bisa mengawal jalannya pilkada nanti yang akan datang. Nah, peringatan darurat tersebut itu berdampak terhadap beberapa hal. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Yang kedua itu mendorong masyarakat agar lebih aktif untuk berpartisipasi ataupun diskusi tentang isu-isu demokrasi yang ada di Indonesia sekarang. Yang ketiga, menekan pemerintahan agar memperhatikan aspirasi masyarakat. Luar biasa, bulan ini tuh benar-benar berita tuh kayak banyak banget. Guys, takutnya cuma nutupin keputusan MK. Lihat story IG Arhan sama Zize. Jadi kalau bisa dilihat gitu ya, story IG Arhan sama Zize sekarang tuh dalam kondisi baik-baik aja gitu ya. Jadi barusan juga sih Zize udah posting gitu ya, dia bilang katanya kalau kondisi keluarganya itu udah baik-baik aja. Guys, come on. Gimana sih kondisi keluarga lo udah baik-baik aja gitu, jelas-jelas gitu ya. Aib lu lagi kebongkar ke satu Indonesia gitu ya. Video-video lo beredar kemana-mana gitu ya. Terus kayak kasus perselingkuhan lo dengan beberapa cowok gitu ya, dibongkar di sosial media. Terus lo mau bilang sekarang lo sama suami lo dalam kondisi baik-baik aja. Bener sih, gue tahu kayak si Arhan tuh kayak bucin banget gitu ya sama Zize ini gitu ya. Tapi tetap aja lah, namanya Arhan masih manusia gitu ya. Arhan pun perlu menjaga keluarga dari keluarga besarnya Arhan gitu ya. Emang kalian pikir ini perkawinan ini main-main gitu ya? Emang kalian pikir perkawinan ini bukan kayak janji di depan Allah gitu ya? Dan kayak ada yang bilang juga ini merupakan pengalihan kasus untuk keputusan MK. Menurut gue gitu ya, kalau misalnya ini pengalihan kasus untuk keputusan MK, emang Andre Rosiade tuh bokapnya si Zize emang mau dikorbanin? Emang mau dikorbanin? Udah gitu dikorbaninnya tuh anaknya dia pula gitu loh. Dan ini tuh bener-bener kayak ngebuka aib gitu ya, perselingkuhan, bahkan video-video gitu ya dihujat satu Indonesia. Kalau menurut gue gitu ya, kayaknya ini bukan pengalihan kasus MK, kayaknya emang kebongkar aja gitu loh, kebongkar aja gitu ya kasus perselingkuhan dari si Zize sama si Salim ini guys gitu. Jadi buat kalian semua, gue tahu nih si Zize udah posting gitu ya, keluarga mereka udah baik-baik aja, cuman ya udah gitu loh, cukup sekian dan terima kasih aja kayak bohan hari ini gitu ya. Tapi gue yakin banget, gue kalau jadi keluarga besarnya Arhan pasti sedih dan kecewa banget. Dan gue sebagai nyokapnya Arhan gitu ya, pasti akan ngelihat Zize tuh lebih beda lagi gitu loh. Kayak siapa lu gitu loh, aneh. Kenapa tiap ada kasus penting, bersamaan dengan itu selalu rame juga kasus yang nggak penting? Kayak sekarang nih, lagi rame kasus perselingkuhan. Ini kasus penting karena melibatkan artis yang followersnya banyak. Artis siapa tadi namanya? JJ ini siapa sih? TikToker, selebgram. Oh, anaknya anggota DPR. Tuh, penting. Udah gitu ini juga melibatkan artis lain yang followersnya nggak kalah banyak. Tapi dia tuh dulu terkenal karena apa ya? Karena dulu kakaknya kecelakaan. Terus hubungan sama kasus yang sekarang apaan? Anjir, bingung gua. Susah ternyata ya bahas perselingkuhan artis. Yaudah kita bahas kasus yang lain aja deh, gimana? Nih, MK kemarin baru memutuskan untuk ngurangin ambang batas pilkada jadi 7,5%. Tadinya gua nggak mau bahas ini karena menurut gua sebenarnya biasa aja. Karena sebelumnya kan udah ada yang pernah ganti-ganti aturan lewat MK. Inilah konsekuensi dari membuka kotak Pandora.
Lah dia bisa, gue kira nggak boleh. Ayolah kita juga. Keputusan MK ini sama-sama mendadak kayak pas Pilpres. Tapi jauh lebih seru. Karena kalau pas Pilpres, perubahan syarat batas usianya nggak turun. Ada pengecualian aja untuk yang udah pernah jadi kepala daerah. Kalau sekarang pas Pilkada, perubahan ambang batas pencalonan berlaku untuk semuanya. Sehingga jadi banyak partai yang bisa ngusung calon tanpa koalisi. Intinya putusan MK ini bikin partai-partai pada bongkar peta politik satu negara. Dan lo harus tahu, ini 8 hari sebelum deadline pendaftaran paslon. Masih ada waktu. Jadi yang sekarang lagi terjadi nih ya, elit partai dapat banyak agenda rapat, konsultan politik dapat banyak orderan, komentator kayak gue dapat engagement. Kalau kalian dapat apa? Oke, ada yang bilang bahwa isu viralnya selingkuhnya Aziza Arhan itu kebetulan aja, jadi itu bukan bagian dari politik. Oke, gue jawab. Padahal analisa gue ini berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Kenapa kayak gitu? Karena di saat kita semua nih lagi fokus membahas selingkuhnya Aziza terhadap Arhan, apa yang terjadi? Saat kita lagi nggak fokus, DPR menganulir putusan MK. Putusan pertama, jadi DPR lebih merujuk kepada putusan Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Jadi, untuk kepala daerah bisa maju sebagai calon kepala daerah umur 30 tahun ketika pelantikan, bukan pendaftaran. Apa artinya ini? Ya artinya, Kaesang bisa maju sebagai calon kepala daerah karena umurnya masih 29 tahun ketika pendaftaran, tapi sudah 30 tahun ketika pelantikan. Jadi siap-siap aja dipimpin oleh Kaesang ya di Jawa Tengah. Kedua, DPR juga menganulir putusan MK tentang ambang batas minimal untuk mencalonkan kepala daerah, khususnya kayak DKI Jakarta gitu ya. Dengan DKI Jakarta yang penduduknya 10 juta, ambang batasnya kan 7,5%. Nah tapi sama DPR dilihat bahwa yang boleh mengikuti aturan tersebut adalah partai non-DPRD. Artinya apa? Artinya PDIP tidak bisa mencalonkan calonnya secara tunggal di DKI Jakarta. Jadi masih bilang isu ini kebetulan, pikir lagi deh. Yes, peringatan darurat, negara kita sedang diambang ketidakstabilan konstitusi. Banyak sekali public figure termasuk Panji Pragiwaksono yang sudah memberikan statementnya di X, dan banyak juga kreator-kreator yang sudah membuat video tanggapan tentang hal ini dengan hashtag kawal keputusan MK. Yes. Hari ini kita disibukkan sama drama perselingkuhan GC dengan Salim, kekasih Rachel V-nya, yang juga gua nggak tahu itu penyelesaiannya gimana. Tapi kalau dipikir-pikir, lu tahu GC siapa nggak? Atau Aziza itu siapa? Yes, dia anak dari seorang DPR RI, anggota DPR RI dari partai benar. Gua nggak perlu jelasin panjang tentang hal itu, lu bisa cek sendiri tentang latar belakang GC. Dan kenapa banyak yang mengkait-kaitkan apakah ini menjadi salah satu bentuk pengalihan isu, ya dengan salah satu alasannya latar belakang GC itu sendiri. Oke, itu baru praduga aja. Dan hari ini keputusan MK itu sudah ditetapkan, intinya 2 poin tentang persyaratan pilkada dari ambang pendaftaran yang kurang lebih 7 hari lagi gitu ya. Hari ini keputusan MK itu intinya ada 2 poin tentang persyaratan pilkada, yang dimana salah satunya itu tentang revisi batas umur untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur gitu ya. Dan inilah yang menghebohkan, di mana akan dilakukan rapat DPR, Badan Legislatif, untuk merevisi keputusan MK ini, menganulir keputusan MK ini dengan undang-undang. Sumpah gua merinding parah. Dan kabarnya Kamis besok, yes Kamis besok itu akan ada unjuk rasa besar-besaran. Wah, yang pasti lo semua harus waspada dan hati-hati, karena jalanan besok pasti akan macet pol ya. Sebelumnya disclaimer, gue bukan ahli politik, gue bukan pengamat politik, dan gue nggak terlalu ngerti banget soal politik. Tapi yang jelas, yang bikin ramenya banyak sekali kekecewaan dari rakyat, termasuk influencer, para public figure, tentang hal ini, dimana dinilai sepertinya negara ini hanyalah milik penguasa. Tidak ada lagi keputusan dan kedaulatan dari rakyat, dan terkesan keputusan itu semua sekarang ada di penguasa.
Jadi menurut kalian gimana tentang hal ini? Yang jelas gue berharap negara ini akan tetap stabil, baik-baik aja. Gue berharap tidak ada drama-drama politik yang menyebabkan resiko situasi yang chaos, karena gue salah satu orang yang trauma saat gue kecil gimana chaosnya drama politik di tahun 98, dan gue berharap itu tidak akan pernah terjadi. It will be never happen again in Indonesia. Serem banget, serem udah ya itu. Lu bisa cek update beritanya sendiri. Ini berat banget. Udah ya.